teman-teman, kita lanjutin ya yang kemarin udah sempat kita buat untuk layoutingnya ya, yang bagian list surah ya. Sekarang kita running lagi app kita, start ya, npm run start. Oke, kita running. Terakhir seperti ini ya teman-teman. Terus ini tulisan selamat datang ini kita ganti, nanti ini ada typo ya. Terus nanti kita settingnya kita hilangin karena belum ada kebutuhan di sana ya. Nanti bagian bookmarksnya kita aktifin. Terus dari read Quran nanti kita tambah icon untuk bookmarks. Jadi pada saat kita ngeklik bookmarks gitu, terus kita lihat di bagian sini nanti bakal tampil ayat yang kita bookmarks gitu ya. Ya ibaratnya kita nandain lah, misalkan udah sampai mana gitu. Oke, langsung aja teman-teman. Nah, sama di sini kan kalau kita ngeklik bagian read Quran harusnya kan dia kalau koneksinya lagi jelek, ini kayak kita lihat sekarang. Kalau kita di bagian network ini, kalau kita ganti ke slow 3G, dari sini ke sini dia ada apa ya, blank dulu gitu, nge-get dulu. Jadi kita kasih animation untuk nge-get data ya, pakai loading gitu. Oke, langsung aja guys, kita lanjutkan. Kita butuh icon dulu di flat icon. Kita download loading dulu. Kita cari icon loading. Di sini kita pakai yang mana ya? Kita pakai yang menarik. Cari yang menarik. Mungkin ini aja ya teman-teman. Kita download dulu. Kalau udah kita buka, terus jangan lupa teman-teman taruh di dalam VS Code nya ya, di public. Ini langsung kita geser aja ya, kita drag sini tuh. Oke, kita ganti namanya jadi loading aja, loading png. Oke, udah ya, terminalnya kita close. Kita gedein dulu dikit. Oke, lanjut. Kemudian yang untuk halaman ini itu kita perbaiki dulu beberapa bagiannya. Kita ke pages, terus di layouts kan. Nah, ada home, terus read Quran, ada settings. Nah, settingsnya kita matikan aja dulu ya teman-teman, karena belum ada kebutuhan untuk yang settings. Tapi nggak perlu kita hapus, siapa tahu nanti kita bisa pakai. Oke, untuk saat ini kita hapus dulu. Oke, kemudian selamat datangnya kita perbaiki dulu teman-teman. Di sini selamat datang, simpan. Oke ya. Oke, sekarang komponennya kita perbaiki ya teman-teman, biar nggak bingung kalau misalkan mau ngedebug ya. Di sini kita buat page baru ya, namanya home. Terus di sini kita kasih index.js. Nah, home ini kita ambil dari yang sini ya. Nah, kita ambil dari sini teman-teman. Kita buat stateless komponen. Ini udah ada ternyata ya. Jadi kita paste aja di sini. Tinggal kita ekspor ya. Default home. Oke. Ini udah selesai, kita rapikan, kita simpan ya. Terus tinggal kita import di sini. Ini kan error ya. Tinggal kita import. Klik di sini, kemudian tekan Ctrl spasi, enter. Oke, nanti dia auto import ya. Tinggal save.
Oke, ini aman udah ya. Selamat datang. Sekarang bagian use effect-nya ini kita coba hilangkan ya, teman-teman. Langsung kita set secara default untuk menu awalnya adalah menu ke 0 ya. Jadi ini kita hapus saja. Untuk menentukan state awal untuk selected page-nya adalah menu ke 0. Kita simpan ya. Oke, hasilnya sama ya teman-teman. Sekarang kita butuh tampilkan sisi sebelah kanannya untuk inspect ya, buat jaga-jaga kalau misalkan ada error yang tampil ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian ini. Jadi kalau kita ngeklik ini, harusnya bagian sini aktif ya teman-teman, karena untuk memudahkan user saat ini kita ada di tab yang mana gitu, sedang mengakses bagian yang mana. Oke ya teman-teman. Sekarang kita ke bagian love sectionnya. Di sini ya, komponen layoutnya ada love section. Kemudian ini mending kita pisah sendiri ya teman-teman biar nggak bingung. Kita buat komponen sendiri. Di sini namanya logo section.js ya. Taruh di sini, tinggal kita ekspor. Oke, ini biar lebih mudah ya teman-teman. Kalau misalkan nanti mau debug, kalau misalkan ada yang mau diubah atau ada error ya. Oke, simpan. Kita import dari direktur yang sama ya, dari tempat yang sama untuk bagian logo section. Yang ini kita rapikan juga, kita buat komponen sendiri. Yang penting dia masuk di dalam folder komponen yang sama ya, biar nanti kita tahu nih dia itu komponennya punya siapa ya. Kita buat menu section ya, namanya di sini menu section.js. Taruh sini, kita ekspor ya, rapikan, simpan. Tinggal kita import ya yang ini. Kita taruh kursor kita di sini, tinggal tekan di ujung, lebih mudah. Jadi kontrol spasi, kita pilih nih. Oke, ada ya auto import. Kemudian yang ini juga kita rapikan ya teman-teman. Jadi nanti akan memudahkan kita untuk update dan sebagainya. Quick search kita buat di sini, quick search section.js ya. Ini nama komponennya, export default quick section. Rapikan, simpan, tinggal kita import. Taruh di bagian akhir kursornya, kontrol spasi, enter juga bisa. Oke, udah rapi ya. Oke, sekarang ini kita close dulu biar lebih mudah. Oke ya. Sekarang kita ada di bagian sebelah sini ya, yang di layout bagian left section ya. Oke, sekarang kita pengen bikin pada saat kita ngeklik halaman yang mana yang sedang kita pilih, harusnya dia aktif ya teman-teman. Jadi di menu section, nah di bagian menu section ini kita harusnya kasih kondisi nih di kelasnya. Kita kasih contoh dulu ya teman-teman. Nah di sini kan ada hover nih. Nah kalau misalkan hovernya kita hapus, misalkan di border buttonnya kita hapus dulu. Oke, kemudian hovernya kita hapus, terus hovernya yang ini kita hapus juga, hover yang ini kita hapus, simpan. Nah kalau dia aktif harusnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita buat kondisinya. Oke, kita buat kondisinya dengan cara, nah kalau kita lihat di sini, kita ke atas lagi. Nah ini kita kan punya function nih untuk on handle click menu, untuk
mengubah selected page-nya. Nah, selected page-nya ada di atas sini kan. Kita rapikan dulu. Nah, baiknya kita mending lempar sampai ke menu section ya, teman-teman. Nah, kondisi ini kenapa kita lempar dari parent-nya sampai ke beberapa komponen di dalamnya, karena kita belum pakai state management ya. Tapi itu nanti mungkin bisa kita buat ke state management. Yang penting kita sama-sama paham dulu untuk penggunaan state-nya ya, teman-teman. Untuk penggunaan state dan beberapa komponen di React.js ya. Oke, sekarang kita selected page-nya ini harus kita lempar ke left section ya. Nah, di left sectionnya ini berarti kita butuh props untuk selected page. Ini sebenarnya nama propsnya bebas ya, tapi biar lebih mudah mending kita samakan ya. Oke, udah kita lempar. Kemudian di layoutnya sekarang kita kirim tuh si selected page-nya saat ini. Oke, simpan. Kita rapikan, simpan. Oke ya. Cara merapikannya adalah Ctrl Alt terus tekan F. Oke, kalau sudah dari left section ini kita udah dapat selected page kan. Nah, kemudian list menunya kan kita taruh di menu section nih, teman-teman. Berarti kita butuh masuk ke left section, menu section juga tuh. Nah, dari sini, dari menu section, kita bakal ngelooping kan menu apa aja yang bakal tampil. Oleh karena itu, kita harus nge-match-kan. Kita harus menyamakan nih, melihat kondisi antara selected page sama menu yang ditampilkan. Nah, jadi kita lihat dari menu yang kita looping ini, yang kita buat perulangan ini, apakah sama dengan page yang kita select, yang kita pilih saat ini gitu ya. Jadi kita taruh lagi di sini selected page sebagai props. Kita simpan. Kemudian di sini kita masukkan lagi. Kita lempar lagi selected page yang kalau yang ini didapat dari propsnya ini ya, teman-teman. Nah, kalau ini sebagai props dari si menu section. Jangan lupa kita rapikan. Nah, menu section ini sekarang punya selected page yang didapat dari sini, yang kita kirim melalui left section ini, diterima di sini, kemudian dilempar lagi di sini, dimana dia mengisi props dari menu section yang ini, diterima di sini. Oke, sampai sini kita udah dapat selected page yang dari atas ya, teman-teman. Kalau mau lihat, kita lihat di sini console.log. Nah, seperti ini ya. Simpan. Oke, kalau kita reload dulu, kalau kita klik salah satu, nah ada ya, read Quran, bookmarks, read Quran, seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya dari sini berarti kita tinggal memberikan kondisi di class name-nya. Nah, sekarang dari sini sampai belakang kita cut dulu. Kita buat string interpolation ya, backtick, kita paste yang tadi, kita hapus double quotes-nya. Kemudian yang kita kasih kondisi adalah di bagian sini, teman-teman. Nah, di sini. Oke ya. Sorry. Di sini ya, border be white. Bentar ya, kita coba simpan dulu. Oke. Hover sebentar, kenapa dia sorry, be white, kemudian kalau dia di hover menjadi border, simpan. Oke, udah kembali ya seperti sebelumnya. Oke, sekarang yang kita kasih kondisi berarti yang di bagian sini ya, teman-teman.
dari sini sampai sini kita cut, oke. Kemudian kita buat string interpolationnya punya kondisi dari selected page dot, di selected page kan dia punya name ya teman-teman, di sini name sama dengan ini 3 kali ya. Nah, kita lihat dari yang kita looping ya, menu dot name. Nah, kalau misalkan selected page dot name sama dengan menu yang saat ini kita looping dot name, maka kita tampilkan yang seperti ini. Berarti dia punya border. Oke, kita hapus ya. Dia punya border, hovernya kita hapus, dan bordernya berwarna putih, terus punya lengkungan. Udah ya. Kemudian kita kasih titik 2. Kalau misalkan dia tidak sama, selected page name-nya tidak sama dengan menu dot name-nya, jadi kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita tampilkan yang sebelumnya ya. Itu teman-teman. Kita rapikan. Oke, simpan. Nah, kalau kita hover masih sama ya, tapi kalau kita pilih, nah sekarang yang ini yang aktif ya. Kalau kita hover dia sama, tapi kalau kita pilih yang ini tidak aktif. Oke ya, bagian itu udah aman. Sekarang yang mau kita buat, kalau kita mengarahkan kursor ke sini, harusnya dia menjadi pointer ya. Nah, sekarang di bagian sini tinggal kita buat kelas untuk namanya hover, kursornya kita jadikan pointer ya. Simpan. Nah, pada saat kursornya ada di sini, maka dia akan menjadi pointer ya di menunya. Oke, sip, aman ya. Ini udah aman. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan yang bagian ini logo. Jadi kalau kita klik logonya, harusnya dia kembali ke halaman yang home ya, yang selamat datang itu. Oke, yang bagian ini kita close. Kemudian kita ke bagian home ya teman-teman, di left section. Ya, di left section ada logo section ya namanya teman-teman. Nah, di logo section ini harusnya kita buat sebuah handler yang nanti kalau misalkan logonya diklik, dia bakal mengubah selected page-nya menjadi yang home. Oke, sekarang di bagian sini, ini yang ngebungkus dua elemen ini, yaitu bagian ini sama ini, nama app-nya ya. Kita bikin dia sebagai on click ya, punya on click. Kita coba lihat console kita namain dia home, misalkan seperti itu ya. Kita rapikan, kita simpan. Kemudian kita lihat di konsol ya, kita klik. Oke, dia harusnya mengarah ke home ya. Handlernya udah ada. Sekarang kita butuh handler yang sama nih dengan yang dilakukan oleh menu. Kita harus punya handler ini. Jadi kita pakai handler yang ada di atas ini ya, punyanya si layout sini ya. Jadi tinggal kita lempar. Nah, dilempar ke left section. Nah, left section kan udah punya nih handlernya. Jadi tinggal kita buat props aja untuk si logo section. Oke, di sini kita tinggal buat propsnya. Mending kita samain. Kita copy, kita taruh sebagai props. Oke, kalau udah kita taruh di sini teman-teman. Oke ya, kita simpan. Kemudian di left sectionnya, di logo sectionnya harus kita masukkan propsnya teman-teman, seperti ini. Taruh.
Kemudian kita kasih dia menus ke 0. Kenapa? Karena kita mau ngeset dia kan on handle klik menu ini didapat dari sini, yang mana isi parameternya adalah menu. Nah, kita set dia sebagai menus ke 0, berarti kan nilainya yang ini. Berarti kita mengubah selected page-nya menjadi yang bagian atas ya, yang pertama, yaitu home. Oke, simpan. Oke, mari kita coba. Nah, di sini ada error ya, teman-teman. Errornya karena di bagian sini, teman-teman. Simpan. Sorry. Harusnya dia ada di sini nih. On handle sectionnya berarti di sini kita tinggal ngehandle aja, teman-teman, harusnya. Simpan. Apakah bisa? Simpan dulu. Masih sama ya, teman-teman, ternyata masih error. Sepertinya kita harus ngehandle ini di komponen terakhir dia ya, di bagian sini nih, teman-teman. Tapi dia butuh menu juga, berarti kita harus lempar menu juga nih di sini. Oke, simpan. Atau mending seperti ini, menu gitu ya. Nah, kita jadikan dia menu. Nah, kita udah set di sini. Menunya adalah menu ke 0 ya, nilainya. Kita jadikan menu dari menus ke 0 ya. Menusnya didapat dari sini ya, teman-teman. Kan kita udah kirim lewat left section nih. Nah, left section kan udah menerima semua. Jadi karena dia adalah child dari left sectionnya, jadi kita tinggal set aja menunya sebagai menus ke 0. Oke. Di sini masih looping terus ya. Kita coba reload. Masih looping ya, teman-teman. Apa yang membuat dia looping? Sebentar ya. On click. Di sini tidak ada error ya, teman-teman. On handle menu. Kalau kita komen dulu ya, teman-teman. Kita reload dulu. Kayak di sini ada error sebentar dia. Oke, tadi ada error sebentar. Kita reload lagi. Oke. Di sini kalau kita simpan, kita reload, maka ada error. Aman, tidak ada. Kalau kita kembalikan seperti yang tadi ya. Menu. Kita rapikan, simpan. Kita reload. Aman ya, sudah tidak ada yang error. Tadi errornya karena kita bikin handlernya di sini ya. Jadi pada saat dia di render, dia memanggil terus nih si left sectionnya. Oke, kita coba ya, teman-teman. Di logo sectionnya kita ubah dulu, teman-teman. Kalau dia di hover, jadi kursornya pointer juga ya. Kita rapikan, kita simpan. Kemudian kita refresh dulu. Oke, kalau kita arahkan ke sini, dia udah menjadi pointer ya. Kalau diklik, oke, udah di selamat datang harusnya ya. Kalau kita coba dulu, teman-teman, pindah tempat, pindah tab dulu, kemudian kita klik. Oke, dia udah kembali ya ke selamat datang. Oke, teman-teman. Lanjut, sekarang di bagian indeks itu di bagian ini ya,
read Quran, indeks read Quran. Ini kita close dulu ya. Ini kita close, udah selesai. Kita close, sudah selesai ya. Di bagian read Quran yang indeks, ini ada background ya. Ini background untuk semua yang bagian ini teman-teman. Jadi di belakangnya si putih ini sebenarnya ada background berwarna ini slate 500. Ini kita hapus aja ya teman-teman. Simpan. Oke, tidak ada perubahan karena dia ada di belakang dari tampilan ini ya. Selanjutnya kita mau bikin dia loading dulu nih teman-teman. Kalau misalkan seperti ini. Nah, harusnya dia ada loading dulu kan. Oke, kita cari logo loading ya di sini. Oh, tadi udah kita download ya. Oke, di sini namanya kita buat loading.png. Sekarang kita buat komponen sendiri deh. Biar nanti tinggal kita panggil tuh. Di sini mungkin kita taruh di luar aja ya. Dia bukan bagian dari komponen yang lain, jadi bisa dipakai dimanapun nantinya. Kita buat loading.js ya. Function loading komponen, biar loading aja deh. Gitu ya. Returnnya adalah sebuah div class name-nya full ya, height-nya juga full harusnya. Kemudian dia ada flex, justify-nya center, dan items-nya center. Kita bikin dia bener-bener di tengah ya teman-teman. Kita buat export dulu, export default loading. Oke, kita udah berhasil ekspor ya. Kemudian di sini kita tambahin gambar ya, search, yaitu langsung loading.png. Jangan lupa dikasih alternatifnya, yaitu loading png, seperti itu ya. Kemudian simpan. Oke, sekarang kita buat dia punya ukuran ya. Kita buat dia punya ukuran sekitar 24, height-nya juga 24 ya, 24 kali 24. Rapikan, simpan. Oke, sekarang kita pengen lihat komponen kita yang ini, loadingnya ya. Kita kembali ke ini, read Quran. Kemudian yang left sectionnya, ini untuk read Quran, left sectionnya yang bagian ini ya teman-teman, right sectionnya yang ini. Oke, sekarang yang bagian ini kita komen dulu ya. Kita komen. Kemudian kita taruh si loading di sini ya. Kita pengen lihat dulu tuh si loading seperti apa tampilannya. Apakah udah sesuai gitu ya. Simpan. Dah. Kita udah import dia dari komponen loadingnya. Nah, loadingnya seperti ini teman-teman. Oke, loadingnya masih belum bergerak. Kita buat dia bergerak. Caranya kita ke Tailwind, terus cari animation ya. Nah, ada nama animation yang udah disiapin sama Tailwind itu ini, animate spin. Nah, kita bikin dia berputar ya di sini di komponennya. Kemudian di sini kita jadikan dia si gambarnya berputar. Kita kasih class name animate spin ya, simpan. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang dia berputar ya teman-teman, ke kanan. Oke, mungkin ini kurang gede sedikit ya. Kita gedein lagi dikit, mungkin sekitar 28 ya, atau 30 aja sekalian ya, 32 deh ya. Oke, segini cukup ya teman-teman. Oke, untuk loadingnya udah selesai. Sekarang kita fungsikan si loadingnya akan terjadi ketika kita baru buka halaman ini dengan kondisi
internet yang kurang memadai, jadi dia perlu loading dulu untuk mengambil data ya. Oke, sekarang kita buat state baru di sini ya. Const loading is set loading. Use state, kondisi loadingnya adalah true dulu, jadi dia langsung menampilkan loading dulu. Oke. Nah, sekarang di sini kita kasih kondisi ya, teman-teman. Di sini kita kasih kondisi, berarti dia begini. Kalau misalkan loading, maka kita tampilkan si komponen loading. Kalau misalkan udah nggak loading, kita wrap si ini seperti ini ya. Nah, ini kita uncomment, rapikan, simpan ya. Oke. Masih loading ya, karena di awal kita ngeset kondisi state loadingnya adalah true. Sekarang kita perbaiki si get surahnya ya, teman-teman. Karena dia asinkronus, kita tinggal hapus si const surahnya. Kita jadikan dia ngeget data dengan den ya, data. Kemudian si data ini kita set sebagai list surah. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ini sama dengan const surah tadi ya, teman-teman. Atau kita buat gini deh, biar nggak bingung. Surah. Nah, kalau sudah, sekarang kita set si loadingnya menjadi false. Gitu ya. Kita simpan, kita rapikan, terus simpan ya. Oke, nah sekarang nampil ya halaman yang kita inginkan, yang bagian read Quran tadi ya, yang ini gitu ya teman-teman. Kita coba ya, kita ke bookmark dulu, kemudian kita ganti ke slow 3G. Nah teman-teman, kalau mau coba yang bagian ini, ada di sini teman-teman, pilih yang networks. Nah, di networks ini teman-teman harusnya bisa, nah ubah di sini nih teman-teman. Nah, ada pilihannya sama ya. Cuman di sini dia ada di bagian bawah di tempat saya. Jadi ada konsol juga, ada networks. Oke. Konsol kita tampilin di atas gitu ya. Nah, di bagian bawah ada. Nah, oke. Kita jadikan dia ke slow 3G. Kita klik yang read Quran. Oke, loadingnya lumayan agak lama ya. Kita ke fast 3G. Oke, kita coba reload ya. Oke, lanjut ke read Quran. Nah, dia ada loading dulu ya. Oke, sekarang harusnya di sini ada loading juga nih teman-teman. Kalau kita klik ini, nah dia kan ada lama tuh perubahannya. Nah, agak lama kan. Harusnya kita buat loading juga nih teman-teman. Kemudian di sini juga bagian surahnya kita harusnya bikin dia pointernya menjadi ini ya, nunjuk gitu ya. Jadi nggak kayak gini nih untuk memilih kayak gitu ya. Lanjut kita ke halaman left section ya, untuk si read Quran ya teman-teman. Nah, kita ke komponen, ada read Quran di bagian left sectionnya. Sekarang di left sectionnya itu ada input search ya. Oke, ini kita buat dia komponen sendiri ya di dalam sini, input search .js, biar nanti lebih mudah kalau kita mau ngedebug dan melakukan perubahan ya. Gini ya, kita udah ekspor. Kemudian di sini dia butuh 2 props ya. It's okay. Karena di sini udah ada,
kita tinggal import dia aja ya. Arahkan kursornya di bagian akhir, kemudian shift alt spasi ya. Control spasi. Oke, kita udah import ya. Simpan. Kita reload. Ini lambat karena kita setting dia ke ini ya, fast 3G ya. Nah, ada loading sebentar tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian kita mau bikin si bagian list surah ini, kalau diklik dia punya loading juga ya, teman-teman. Oke. List surah itu kita dapatkan ketika kita memanggil sebuah function yang ada di sini ya, di read Quran. Oke. Kita punya function yaitu get detail surah, yaitu sama dengan ini, yaitu asynchronous. Jadi untuk kita buat di bagian sininya menjadi loading, kita ubah dulu function asynchronousnya. Tapi kita butuh satu kondisi state, yaitu loading detail gitu ya. Set loading detail ya. State-nya sama, kita buat dia true ya. Simpan. Nah, loading detail ini akan berubah menjadi false ketika sama seperti ini ya, teman-teman. Berarti ini kita hapus ya. Kita jadikan dia di dalam den ya. Detail surah. Nah, yang ini kita naikin, tekan alt terus atas. Nah, pada saat ini udah di set, kita set juga tuh loading detailnya sebagai false ya. Simpan. Oke, udah. Kemudian state ini harusnya kita lempar ke bagian right sectionnya ya. Nih, bagian right sectionnya yang di sini. Karena kita pengen menampilkan loading. Sekarang kita ke ini kita close dulu, ke bagian right sectionnya. Di bagian right sectionnya kita kasih props di sini ya, sebagai ini loading detail. Oke. Kemudian di sini loading detailnya true atau tidak, kita panggil si komponen loadingnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya, simpan. Kita rapikan terus simpan. Oke, udah. Nah, loading detail ini di bagian right section sebagai props. Di sini harus kita lempar dulu nih yang dari parentnya, yang di halaman read Quran ya, teman-teman. Kita lempar, kita lempar si ini tadi loading detail ya sebagai parameter. Nah, sebagai props. Jadi nilai si loading detail yang ada di parentnya ini akan kita kirim ke bagian right sectionnya ya, yang bagian kanan. Nah, ini dia loading terus kan teman-teman. Oke, sekarang yang bagian ini menjadi menciut ya teman-teman. Oke, yang penting ini udah nampil ya teman-teman. Jadi kita tinggal pilih, dia loading. Oke, ini masih belum ada loadingnya ya. Oke, sekarang berarti kondisi di sini yang masih kurang benar. Oke, sekarang kita ada yang kehapus. Nah, harusnya loadingnya itu ada di dalam sini, biar dia tidak merusak yang bagian sini teman-teman. Jadi kita coba seperti ini ya, loading. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu hasilnya ya teman-teman. Nah, dia udah tidak merusak yang ini ya, karena dia punya batasan yaitu di basis 34 ya. Nah, kemudian untuk backgroundnya kita hapus saja teman-teman, karena secara default
backgroundnya udah warna putih. Oke, next berarti kita tinggal membuat kondisi kalau dia loading ya. Oke, berarti di sini kita harus buat kondisinya kalau dia kosong. Kalau dia nggak kosong berarti dia menampilkan si ini. Berarti gimana ya? Di sini sorry. Bukan or ya. Harusnya dia loading dulu. Kemudian bakal tampil. Detail surah. Sorry. Berarti di sini kita harusnya set si detail surah ya. Harusnya detail surahnya kita kosongin dulu, teman-teman. Di sini set detail surahnya menjadi kosong ya, harusnya nih. Kita balikin dulu. Simpan. Nah, kemudian di sini kita cek lagi loading detail, sorry. Seperti ini ya. Loading detailnya kalau dia true, maka dia akan menampilkan loading detail. Kemudian ini kita cut, kita pindahkan ke atas. Nah, seperti ini ya. Simpan, terapikan. Ini kondisinya adalah kalau misalkan loading detailnya true, maka dia bakal menampilkan loading. Nah, kalau misalkan ternyata dia false, berarti kan udah nggak nampilin loading. Dia ngecek lagi nih, apakah detail surahnya kosong. Kalau misalkan detail surahnya nggak kosong, maka tampilkan header surah dan list ayatnya. Tapi kalau kosong, ya udah kita tampilkan yang kosong. Oke ya, simpan. Oke, kita refresh dulu, teman-teman. Biarkan koneksinya tetap di fast 3G ya. Kita klik. Nah, di sini ada yang salah berarti. Kita pilih. Oke, bener ya. Dia loading dulu. Kita pilih, dia loading dulu. Kita pilih, dia loading dulu. Harusnya dia loading dulu ya. Oke. Berarti ada yang salah di sini, teman-teman. Kalau kita kembali di bagian sini, harusnya ya, bentar ya. Nah, harusnya ini bukan loading ya. Berarti kita set dia sebagai false dulu, teman-teman. Oke. Nah, defaultnya dia kosong ya. Oke, defaultnya dia kosong. Pada saat dipilih, diklik, maka harusnya loadingnya menjadi true ya. Berarti kita set di sini true. Simpan. Kemudian kalau kita klik, oh, dia tidak loading dulu ya, teman-teman. Karena dia terlewatin. Sebentar, teman-teman. Sepertinya ada yang salah. Mari kita lihat. Di sini harusnya kita set detail surahnya menjadi kosong dulu, sepertinya. Simpan.
kita reload ke read Quran, kita klik, kita kembali ke read Quran. Oke, dia kosong, kita klik. Dia tidak loading ya. Sebentar, ini harusnya true juga. Ini kita hapus saja teman-teman. Harusnya di bagian sini yang kita mungkin salah kondisi masih teman-teman. Loading detailnya true ya. Jadi pada saat loading detailnya harusnya untuk di awal detail surahnya kan kosong nih. Sepertinya harusnya kita masukkan dia di dalam ya kondisinya. Kita balikin dulu teman-teman. Nah, kita hapus dulu. Berarti dia harus ngecek di sini nih. Di sini. Seperti ini ya. Sorry. Loading detailnya apakah ada? Nah, kalau misalkan ada, kalau true berarti nampilin loading. Kalau enggak berarti dia tidak menampilkan loading ya. Kemudian dia bakal mengecek yang bagian ini ya. Nah, agar kondisinya terpenuhi ini kita lihat ya. Oke, di bagian sini indeksnya harusnya dia kita set sebagai false dulu ya teman-teman. Kita kembalikan seperti yang tadi, sorry, false, set dulu. Oke, kemudian kalau diklik harusnya dia loading dulu ya. Nah, kita set di sini set loading detailnya menjadi true. Simpan. Oke, nampil ya harusnya. Nah, loadingnya nampil ya. Tapi ini kenapa di bawah dulu? Oke, jadi di sini kita harus set detail surahnya juga kembali ke kosong dulu ya. Kita kosongin dulu teman-teman. Jadi pada saat dia pilih, harusnya dia loading dulu untuk mengambil datanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke, untuk bagian ini udah ya. Aman. Sekarang kita lanjut untuk bikin dia punya logo bookmark di sini ya. Jadi kita kita cari dulu bookmark. Sorry. Nah, kita ambil bookmark yang mana ya? Yang mirip. Jadi kita bikin dia dua jenis bookmarknya yang terpilih dan tidak terpilih ya. Kita cari yang desain putih dan hitam yang sama ya. Kita coba ambil yang mana nih? Di sini ada ini, dia mirip dengan yang hitamnya yang mana ya? Belum ketemu. Ini kita ambil yang ini, sama putihnya ada yang ini. Oke, sama ya, mirip ya. Kita download dulu yang ini. Oke, kemudian bookmark yang kedua yang ini.
Oke, sekarang kita punya dua ya bookmarknya. Yang putih kita tandain sebagai bookmark yang tidak terselect ya, unselected. Nah, kalau bookmark yang hitam kita tandain sebagai bookmark yang terpilih, selected. Oke ya, kalau udah kita blok, kemudian kita masukkan ke dalam public di Visual Studio Code kita. Oke, udah ya, udah ada dua. Kemudian sekarang yang bagian ini kita close dulu. Nah, di index ini di bagian read Quran kita punya bagian kanan ya, di right section, di sini ada list ayat ya. Kita masuk ke right section, kemudian di right section itu ada ini ya, list ayat. Nah, di list ayat kita masuk ke item ayat. Oke, sekarang di sini kita pecah lagi ya teman-teman, jadi komponen sendiri. Kita rapikan header section, export default header section. Oke ya, simpan. Tinggal kita import di sini. Ctrl spasi enter. Udah ya, di atas ini udah terimport. Sekarang ke bagian item ayat. Oke, simpan. Kita buat namanya item ayat.js. Paste di sini, kita export default item ayat. Simpan. Tinggal kita import lagi teman-teman di sini. Ctrl spasi enter, rapikan, simpan. Oke ya, udah semua. Oke, sekarang kita reload dulu. Oke, aman ya teman-teman. Kita ganti ke no throttling ya. Sini kita pilih Al-Fatihah. Oke, udah berfungsi ya. Sekarang item yang ini, item surahnya harusnya dia menjadi pointer seperti ini ya. Kita perbaiki dulu di bagian list surah. Nah, list surah ini dia punya item surah. Kita rapikan juga ya teman-teman. Item surah.js. Kita export default item surah. Simpan. Oke. Sini tinggal kita import ya. Ctrl spasi enter. Rapikan, simpan. Oke. Sekarang yang di bagian item surah ini kita buat dia, kita close dulu yang tadi. Kita bikin dia kalau hover maka kursornya adalah pointer ya. Kita rapikan, simpan. Nah, ini lebih bagus ya. Jadi kita tahu kalau misalkan item surah ini bisa diklik, bisa dipilih ya teman-teman. Nah, oke, udah. Kita close aja teman-teman, karena kita udah tidak pakai lagi. Lanjut ke item ayat yang bagian sini. Kita butuh kasih dia gambar yang tadi ya, sebagai bookmark, penanda bookmark ya. Di sini item ayat kita coba buat dia backgroundnya. Kita lihat dulu ya perbatasannya. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahin div, kemudian class name-nya kita bikin penanda lagi teman-teman. Oke, belum ada ya. Di sini kita bikin hanya mungkin sekitar berapa piksel ya, 24 ya. W-nya juga 6, berarti 24 kali 24 ya. Oke, di sini ada nih sekarang. Oke, kita gedein lagi ya kali di di H10 mungkin. Simpan. Oke, mungkin segitu cukup ya teman-teman. Sekarang kita taruh gambarnya di sini. Search dari bookmark unselected.png.
Ini kita copy, kita jadikan dia sebagai ALT, kemudian kita tutup ya. Kita set dia jadi di 30 mungkin ya, widthnya di 30 juga. Sekarang hanya ini kita hapus, simpan. Nah sini ya. Nah bookmarknya harusnya ada di bagian bawah teman-teman. Oke, sekarang kita ganti backgroundnya yang ini, kita jadikan si backgroundnya yang ini, simpan. Oke, kita punya garis bawah nih ya teman-teman. Ini pembatas antara ayat yang atas dengan yang bawah. Oke, kita turunkan si ini di bawah sini dengan cara kita buat dia sebagai absolut ya, biar dia posisinya ke atas dari parentnya. Parentnya kita kasih pembatas dulu, kasih relatif ya. Kemudian di sini absolut, bottomnya 0 dan leftnya kita kasih 0 dulu, simpan. Nah sekarang dia udah ada di bagian pojok ya. Oke, kita bikin pas yang ini, kan ada garis tuh di bagian lengkungannya. Kita pengen pasin dia di garis yang pembatas ini ya. Oke, garis pembatas ini kita coba terangin lagi jadi 400 ya. Nah ini agak terang ya. Kemudian ini bottomnya kita set dia menjadi minus 12 pixel ya. Nah sepertinya kurang turun, kita jadikan mungkin 15 pixel. Nah mungkin ini udah pas. Oke, sekarang backgroundnya kita hapus teman-teman. Tadi backgroundnya cuma buat penanda aja. Oke ya, udah. Nah ini kan tembus nih warnanya, jadi kita kasih dia backgroundnya adalah putih ya. Nah biar dia nggak tembus ya sama garis yang tadi. Nah ini sepertinya kurang ke kanan. Oke, sekarang kita bikin dia agak ke kanan ya. Bagian kirinya, leftnya kita kasih 4, jadi 16 pixel gitu, dia geser ke kanan. Oke, sekarang yang bagian ini kita masukin lagi, mungkin agak ke kanan lagi ya teman-teman. Kita bikin dia agak ke kanan lagi. PX nya kita masukin lagi mungkin 10 ya. Nah dia agak ke dalam ya. Oke, kemudian mungkin jarak dari ini ke sini kita naikin lagi teman-teman. Di sini berarti PY-nya kita naikin lagi mungkin jadi 6 ya. Nah ini padding atas sama bawahnya kita naikin jadi 6. Oke, udah jadi ya teman-teman. Nah sekarang kita coba buat bagaimana kalau dia diklik, kita akan menandakan bahwa dia adalah yang di bookmark ya. Nah kita manfaatkan local storage ya teman-teman. Oke, sekarang di sini kita buat on click ya. On click. Siapa yang di on click? Adalah si gambarnya ini ya. Oke, kalau dia di on click, kita tampilkan dulu. Bookmark on. Ini kita tampilkan si ini ya, ayat ya. Nah sekarang ayat ini harusnya kita ubah dia tidak seperti ini ya teman-teman, tapi kita jadikan dia sebagai data aja. Caranya adalah seperti ini ya. Kita ke item surah sini ya. Sorry, bukan item surah, ke bagian right section ada item ayat ya. Oke, di item ayat ini kita kan propsnya jadi banyak nih,
harusnya kita lempar data aja satu gitu teman-teman. Jadi kita ganti aja nih di sini teman-teman. Ini kita copy dulu, kita cut aja deh, biar kita nggak lupa isinya apa aja gitu ya. Data adalah data, gitu ya. Sini kita simpan dulu. Kemudian di item ayatnya kita benerin di sini menjadi data ya. Nah yang tadi kita paste dulu teman-teman, biar nggak lupa. AR ini kan berarti isinya untuk ayat tadi ya. Berarti di sini data.ar. Selanjutnya yang Latin diisi dengan data.tr. Nomor ayat diisi dengan data.nomor. Kemudian untuk arti ayat adalah data.idn. Oke, udah ya. Yang ini kita udah nggak perlukan lagi, kita hapus, kita simpan. Kita lihat, kita refresh. Oke, aman ya. Nah sekarang kalau kita klik yang bagian ini, kita kan udah buat tuh tadi function di sini. Kita rapikan teman-teman. Kita udah buat nih on click untuk si gambarnya. Kalau kita klik, nah bookmark on. Oke, sekarang kita tampilkan data. Data dapat dari mana? Dari sini tadi ya. Simpan. Ini kita bersihkan dulu, kemudian kita klik salah satu. Nah bookmark on apa? On ini nih yang kita pilih sesuai kan. Nah data-data ini kita simpan ke dalam local storage teman-teman. Jadi nanti kita bisa akses ke dalam sini. Kenapa? Karena kalau kita simpan di local storage, dia bakal kesimpan di browser ya teman-teman. Nanti bakal tersimpan di sini nih, di application. Terus ada local storage yang kalian punya ini di localhost 3000 dari aplikasi kalian ya. Nanti ada punya key di sini dan value-nya adalah yang kita bookmark tadi. Yang ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti tinggal kita akses local storage tadi dari sini, gitu ya. Lanjut. Sekarang kita bikin dia tersimpan di dalam sini ya, local storage kita dulu. Oke. Selanjutnya di sini kita buat sebuah function set bookmark gitu ya. Nah, terapikan set bookmark adalah local storage dot set item. Nah, yang pertama, parameter pertama adalah key-nya yang berupa string. Kita set namanya bookmark ya. Datanya adalah string juga. Nah, biar kita bisa menyimpan si data ini yang berupa objek ke dalam local storage yang berupa string, kita jadikan dia sebagai JSON stringify yang akan mengubah nilai JSON ini menjadi bentuk string gitu ya teman-teman. Bentuk objek si data ini kita ubah menjadi string. Tinggal data. Oke. Data ini dapat dari mana? Biar bukan dari sini, tapi diambil dari parameter ini. Ya. Atau kita giniin deh, bedain ya. Value. Nah, seperti ini teman-teman. Kita rapikan, simpan. Set bookmarknya ini tinggal kita taruh di sini, teman-teman. Nah, value-nya apa? Value-nya adalah data. Data ini didapat dari sini, ya. Kita rapikan, simpan. Oke, kita refresh teman-teman. Read Quran, Al-Fatihah. Kemudian kita klik. Nah, sekarang ada ya di sini teman-teman. Bookmarknya adalah nih. Terus kalau kita ganti, oke. Ada ya, begitu ya teman-teman. Kita ganti. Nah, ada ya. Kalau kita ganti, oke. Kalau kita pilih yang lain, oke, keganti ya. Sip. Untuk bagian ini udah aman. Sekarang kita ingin tandain kalau kita udah ngebookmark,
dia harusnya menjadi warna hitam. Oke, di bagian sini tinggal kita buat use effect. Nah, seperti ini ya. Cons bookmark local storage get item. Nah, kita masukkan key-nya. Key-nya adalah yang ini tadi ya, teman-teman. Udah. Nah, kalau misalkan si bookmark ini nggak ada, maksudnya nggak ada isinya, kita tinggal coba kita lihat dulu ya, teman-teman. Kita tampilkan dulu ya. Oke, udah simpan. Kemudian kita ke bagian console log. Kita reload. Read Quran. Oke. Ini ya, tampil ya. Yang kita bookmark tadi adalah yang si ayat ke-7 ya. Berdasarkan yang ada di sini ya. Nah, ini. Ya. Oke. Kalau kita hapus, delete, ya, kita balik ke konsol, kita clear, kemudian kita ke bookmark, kemudian read Quran, kita pilih salah satu. Sekarang 0 ya, teman-teman, kosong. Kenapa 0? Karena kita nggak punya item bookmark yang ada di dalam local storage kita, jadi dia akan menampilkan 0. Oke, sekarang kita buat kondisi nih, teman-teman. If bookmark, berarti kan kalau dia nggak 0 nih, maka kita buat dulu nih, di sini ada namanya cons on bookmark gitu ya. Kemudian set on bookmark. Use state. Seperti ini ya. Kalau bookmarknya ada isinya, maka kita set on bookmark adalah JSON. Kan awalnya dari string ya, jadi kita parse dia, kita ubah dia menjadi bentuk objek JSON lagi dari string tadi. Dari mana? Dari sini, teman-teman. Dari si value bookmark tadi, gitu ya. Simpan. Oke, sekarang on bookmarknya kita jadikan dia di sini. Kita print dulu ya, console log. Simpan. Oke, ini kosong ya, teman-teman, benar-benar kosong. Kenapa kosong? Karena kita nggak punya yang di bookmark ya, benar-benar nggak ada. Kita klik. Oke, kita klik. Kita klik. Harusnya ada yang ke bookmark ya, tapi kenapa dia nggak ada di sini, teman-teman? Nggak nampil. Kalau kita pindah halaman, kalau kita ke bagian application, harusnya ada ya, teman-teman, yang ke bookmark. Kenapa dia tidak bisa gitu? Sorry, teman-teman. Kalau kita tampilin seperti ini, harusnya dia ada ya. Kita console log di sini, console log on bookmark. Simpan. Kita reload.
masih belum nampil ya. Nah ini dia malah jadi looping ya teman-teman. Oke, sekarang harusnya udah tidak looping lagi ya teman-teman. Di sini harusnya udah sesuai ya. Oke, udah sesuai. Ternyata kita tidak bisa buat dia seperti itu. Jadi kita ambilnya, setnya kita set di bagian right sectionnya ya, di bagian parentnya ya teman-teman. Jadi kita set dia di atas ini. Sorry, use state. Sorry, kita set. Oke. Kemudian di sini kita hapus dulu teman-teman. Kita pindahkan dulu ke sebelah sana ya teman-teman. Ini kita jadikan dia console log dulu. Oke, simpan dulu. Kemudian di bagian sini, di bagian right section itu kita pada saat dia ngeload pertama, oke. Berarti kita bikin di sini dia use effect ya. Kemudian kita buat dia render sekali untuk on bookmark ya. Tidak bisa, dia harus seperti ini. Oke, kemudian kita buat cons bookmark local storage get item bookmark ya. Kemudian kita lihat if bookmark tidak kosong, maka kita set on bookmarknya. Kita buat gini aja nih, set bookmarknya adalah bookmark. Nah, simpan, kita rapikan dulu terus simpan. Kemudian yang ini kita taruh di sini ya teman-teman sebagai value. Nah, kemudian dari sini kita harus ngecek lagi ya. Kita ngecek dulu cons. Jadi kita ngecek nih, kalau misalkan kita udah set bookmarknya, harusnya kita kalau kita klik lagi harusnya bookmarknya menjadi hilang ya. Jadi kita buat dia bookmark seperti ini, local storage get item dari bookmark ya. Kalau misalkan dia nggak nol, bookmarknya nggak nol, maka kita jadikan dia, kalau dia tidak nol dan JSON parse dari bookmark, kemudian di sini adalah apa ya, name ID-nya sama dengan value, sama dengan 3 kali value
.id. Kalau dia benar-benar sama ya teman-teman, berarti kita harusnya menghapus dia ya, remove item berdasarkan key-nya, yaitu bookmark. Oke, tapi kalau misalkan dia nggak sama, berarti ya udah dia set aja si bookmarknya menjadi yang terbaru ya. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita hapus dulu, kita refresh, kita read Quran Al-Fatihah, kita klik. Oke, Al-Fatihahnya jadi ya. Kemudian kita klik, oke ya, udah berubah. Kemudian di sini di application-nya adalah harusnya dia bookmark yang terakhir. Oke, ini masih belum keset ya teman-teman. Kenapa belum keset? Karena function yang di sini belum kita lempar ke dalam ayat ya. Oke, kita coba dia jadikan sebagai props ya teman-teman di sini. Kemudian kita ubah console log-nya menjadi si function tadi. Dan di sini di bagian item ayat kita tinggal lempar functionnya ya teman-teman. Rapikan, simpan. Di konsol harusnya aman. Kita reload dulu. Sini pilih salah satu. Oke, ada error teman-teman. Set item on storage, setting the value on bookmark exit to quota. Oke, di sini berarti ada yang salah ya. Kita lihat apa yang salah di sini. Kita coba matikan dulu ya use effect-nya teman-teman. Simpan. Kalau diklik, apakah dia oke, dia menyimpan ya teman-teman. Di sini udah benar, berarti bagian di use effect-nya yang kita ada error ya. Ini kita kosongin dulu. Kita reload teman-teman. Kita hapus. Kita klik, pilih salah satu, klik. Oke, bookmarknya aman. Oke ya teman-teman, ini udah aman sih. Klik, aman ya. Klik, kalau di ID-nya sama. Nah, ini masih salah ya. Harusnya kalau kita klik yang pertama, kemudian kita klik lagi, nah harusnya dia terhapus ya teman-teman. Berarti di bagian ini masih ada yang salah. Sekarang kita coba yang ini teman-teman. Kita konsol log di sini. Apakah kondisinya terpenuhi gitu? Karena dia udah punya nih. Kita lihat konsol lognya. Klik. Oke. Terpenuhi teman-teman. Kita lihat di value.id. Klik. Terpenuhi ya. Nah, harusnya si ini itu kehapus teman-teman. Karena di sini kan terpenuhi ya kondisinya. Jadi harusnya dia remove. Oke, kenapa dia tetap ada? Karena ada di sini teman-teman. Jadi harusnya kita kasih return aja. Sini. Oke ya. Jadi pada saat udah ngejalanin ini dia bakal close dari function yang tadi. Kita klik, hapus ya.
Oke, aman. Lanjut. Sekarang kalau kita klik, kita buat si konsol lognya nampilin si ini ya, on bookmarknya ya. Kita pengen lihat nih. Oke, setiap ada perubahan dia masih belum di watch sama dia ya. Kita kasih di sini. Apakah error, teman-teman, kalau kita reload? Pilih, kita pilih, kita pilih, kita pilih, kita pilih. Oke, harusnya di sini kita set on bookmark value-nya. Kalau udah kita hapus ya teman-teman, kalau kita udah hapus harusnya ini si on bookmarknya adalah kosong lagi teman-teman. Itu ya. Karena kan di sini di local storage-nya kita hapus nih. Jadi harusnya kita kembalikan dia ke state awalnya. Kita pilih lagi. Dia harusnya kosong ya. Pilih, kita pilih lagi. Oke, harusnya dia kosong, teman-teman. Nah, sini kosong kan. Dia terpilih kosong. Kosong kembali. Sepertinya ada yang salah lagi, teman-teman. Di bagian sini. Kita pilih, oke, kita pilih, oke. Oke, sekarang kita coba ambil dulu on bookmarknya di sini. Kita jadikan dia sebagai props ya juga. Nah, kita kasih kondisi untuk di sini ya. Kita pakai string interpolation ya. Kalau dia on bookmark, maka pakai yang paste, namanya doang yang beda ya. Selected. Nah, kita samain ya. ALT-nya kita rapikan, kita simpan. Kemudian yang bagian sini kita parsing untuk si propsnya. Kita rapikan, kita simpan. Ini diambil dari atas ya. Oke teman-teman. Oke, dia warnanya hitam ya. Nah, di sini kenapa dia warna hitam? Karena on bookmarknya kan ada nih teman-teman, jadi terpenuhi. Nah, di sini harusnya kita kasih kondisi ya. Kasih kondisi apakah on bookmarknya sama dengan data dari ID-nya. Seperti itu ya. Di sini juga kita harusnya .id. Rapikan, simpan. Kita klik. Oke, kita klik. Oke ya. Oke. Sip ya, teman-teman. Oke, udah selesai aplikasinya. Nanti kita buat halaman yang ini untuk selanjutnya dan kita coba aktifkan untuk pencarian ini ya, pencarian cepatnya. Oke, teman-teman. Mungkin itu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.